Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Kapal cepat Dolphin Cruise 2 terbalik dihantam ombak di perairan Sanur. Akibat cuaca buruk, sebagian besar nelayan di pesisir Karangasem tidak berani mencari ikan di laut. Seorang ibu muda menggelapkan 9 mobil di sejumlah tempat di Karangasem. Berawal dari sekedar iseng memelihara kelinci, Gusti Ngurah Andriawan kini menjadi pengusaha kelinci yang cukup berhasil. Pandemi COVID-19 ternyata membuka jalan bagi pemuda asal Banjar Jelengkungan, Desa Taman Bali, untuk terjun ke usaha ini. Andriawan awalnya seorang pekerja migran, namun karena pandemi, ia memilih pulang ke Bali dan mengisi waktu memelihara kelinci hias. Kelinci hasil ternak awalnya ia jajakan melalui media sosial, dan ternyata banyak yang berminat, dan hobi yang digeluti mendatangkan cuan yang terus berkembang. Saat ini Andriawan sudah memiliki 20 ekor indukan dengan berbagai jenis, mulai dari jenis lokal, Rex, Fuji Loop, ND, hingga jenis premium, Holland Loop, yang anaknya saja harganya mencapai Rp500.000 per ekornya. Dalam sebulan, Andriawan bisa menernakkan puluhan ekor anak kelinci. Dia menjualnya melalui media sosial dan penjualan langsung. Rata-rata sebulan, Andriawan bisa meraup untung Rp2 juta lebih. Awal mula melihara kelinci ini kan semenjak pandemi COVID, karena nggak ada kegiatan, yang iseng pelihara sepasang kelinci, terus lama-kelamaan besar, terus beranak. Jadi tak buat-buatin story di Facebook, banyak peminatnya. Kemudian lagi ada yang minta. Dari sana saya mengembangkan peternakan kelinci. Menurut Andriawan, merawat kelinci tidak terlalu rumit. Yang penting selalu menjaga kebersihan kandang, mengingat kelinci sangat rentan dengan penyakit yang disebabkan lingkungan yang kotor. Begitu juga dengan makanan, mudah didapat, berupa rerumputan dan pelet, dan diberikan selama 2 kali sehari. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Seorang ibu rumah tangga di Denpasar beternak ratusan hewan hamster di kamar kos berukuran 3 kali 3 meter. Berawal dari sepasang hamster yang dibeli Januari lalu untuk anaknya, ia kemudian berinisiatif untuk menernakannya. Hamster yang dikembangkan adalah jenis Syrian dan Winter White karena paling diminati pembeli. Satu hamster dijual secara daring mulai Rp30.000 hingga Rp200.000. Dalam sehari, ia mampu meraup omset Rp1 juta. Awalnya karena anak saya yang pengen pelihara hamster, terus akhirnya berpikir kok tidak jadikan peluang usaha aja gitu, karena kebetulan kan saya tidak bekerja sebagai ibu rumah tangga gitu. Akhirnya coba-coba kok peminatnya banyak gitu, akhirnya keterusan sampai sekarang sekitar 800 ekor. Hamster ada 2 jenis, Syrian sama Winter White. Karena kebetulan peminatnya sih banyak yang kesana. Karena untuk peminatnya sih hamster tuh banyak ya, ada anak-anak, remaja, sampai orang tua juga ada yang suka gitu. Cuma sehari itu omsetnya biasanya kalau pas lagi rame bisa 1 juta per hari.
Kalau pas di sepi-sepinya 500.000. Untuk perawatannya sih tergolong mudah ya, cuma kita perlu ganti alas seminggu sekali, terus gitu pemberian makannya pagi sama sore hari. Makanan utamanya biji-bijian dan pendampingnya bisa cemilan kayak kuaci kayak gitu. Kendalanya sih cuaca aja, karena kalau panas tuh hamster nggak tahan panas dia gitu. Kalau dehidrasi kadang dia kanibal, saling makan temennya. Gitu. Kalau mandinya dia pakai pasir khusus, pasir mandi wangi gitu. Hamster nggak boleh kena air. Wanita asal Petang, Badung ini juga menyediakan pakan seharga Rp10.000 per kantong, serta berbagai pelengkap kandang hamster. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Usaha ini dirintis Muhammad Hoirul Anam sejak tahun 2011 lalu. Bibit atau telur burung puyuh awalnya dibeli dari luar Bali. Setelah belajar secara otodidak, kini ia bisa menghasilkan dan mengembangkan bibit burung puyuh. Kini Hoirul memiliki 12 kandang dengan 14.000 ekor burung puyuh. Sampai hari ini kurang lebih populasi di Bali itu hampir 30 sampai 40 ribu. Itu sebenarnya masih kurang, cuma karena memang belum setenar di Jawa, jadi puyuh itu di Bali kita prosesnya agak lambat, pelan-pelan. Bahkan sampai detik ini untuk telur masih kurang. Jadi telur kita kadang-kadang ada beberapa penyuplai dari Jawa, apalagi pada saat hari ini itu telur lumayan bagus untuk harganya. Jadi kita masih kurang produksi Bali menyuplai khusus masyarakat Bali. Hoirul memanen 36 kg telur burung puyuh dan dijual Rp35.000 per kilogram. Dari beternak burung puyuh, ia mendapat penghasilan Rp30 juta lebih per bulan. Ia berharap mendapat bantuan usaha dari pemerintah agar usahanya semakin berkembang. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Berita Bali hari ini. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas, saya Ruth Sahana yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan matur suksma.